Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Hari ini adalah ba'da sholat asar, hari Sabtu. Jadi malam tadi sudah mengisi pengajian di rumah Pak Charlie, kajian tasawuf. Ngumpul jam 9, ngajinya jam 10, selesai jam 3 malam. Hingga fajar tidak tidur lagi sampai pagi. Nah, ba'da zuhur kita tidur. Terdengar azan asar kita bangun. Nah, kita buka kembali penjelasan masalah risalah Islam, kajian dalam Islam, khususnya versi ilmu tasawuf, ilmu kehalusan budi, ilmu yang mengajarkan kita ramah, baik serta santun kepada siapapun. Tentu kita harus merasa bersama Allah, dengan Allah kita disertai. Kita malu bersuara, berkata, merasakan sesuatu yang tidak baik karena kita merasa dengan Allah, bersama Allah, serta Allah di dalam rasa. Nah, baik, pada kesempatan ini saya nak menyampaikan firman Allah yang saya ambil pada surat Shad, surat nomor 38. Kita mulai daripada ayat 65. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan hai Muhammad. Ini yang memerintahkan ini Jibril. Katakan hai Muhammad. Sampaikan hai Muhammad. Ceritakan hai Muhammad. Apa itu? Inama ana munzirun. Sampaikan kepada kaummu bahwa kamu itu adalah hanya seorang penyampai berita, penyampai kabar gembira dan kabar pertakut, untuk menyampaikan kaummu kepada jalan selamat. Sampaikan. Kemudian Muhammad informasikan pula, wama min ilahi ilallahul wahid al-qaharu. Sampaikan pula bahwa tidak adalah ilah atau zat, sifat, nama dan perbuatan kecuali hanya Allah lah dianya, yang esa. Esa itu bukan satu, saudaraku, tetapi satu meliputi yang 4. Zat, sifat, asma dan perbuatan. Itu esa. Dan al-qaharu, perkasa. Jadi Allah itu perkasa, gagah, hebat. Itu nyata pada wujud sertanya. Itu ayahanda Adam. Makanya ayahanda Adam adalah laki-laki perkasanya Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya Gibrail. Gibra itu artinya laki-laki perkasa, Il itu Tuhan. Dalam bahasa Arab Jibril. Inilah sosok legendaris yang hidup abadi, mengayomi putra-putra keturunannya, para raja dan khalifah-khalifahnya, yang terdiri pada rasul-rasul dari Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, terus sampai ke Isa. Itu. Nah, pada surat Shad ayat 65 ini cerita tentang Allahu. Nah, yang tidak saya sampaikan adalah kita ingin melihat bagaimana prosesing Allah ini menjadi Rob,
Setelah dia menjadi Rob, maka dia menjelma sebagai sosok. Dia berfisik, bisa didengar, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dihadapi langsung. Ini kisah yang ada pada informasi yang akan saya sampaikan ini. Mari kita simak selanjutnya. Kemudian pada ayat 66 berkata lagi Muhammad tadi atas instruksi Jibril, apa kata beliau? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghafur. Allah tadi dia menjelma menjadi Rabbi. Rabbi di langit, Rabbi di bumi, dan Rabbi di antara kedua-duanya. Nah, itu. Dia adalah Raja Aziz. Dia itu maha pemaaf, maha pengampun, penyantun dianya. Nah, bagaimana prosesnya dari Allah sehingga menjadi Rabb? Rabb ini kan artinya pencipta, penjaga, pemelihara, pendidik, pembina, pelatih, pengajar, dan memaafkan segala sesuatu yang dia didik, diajar, dia latih. Bagaimana prosesnya? Kok sampai dia menjadi Rabb langit dan Rabb bumi, Rabb di antara kedua-duanya, bagaimana prosesnya? Dari Allah tadi. Nah, itu kita bisa lihat di surat Al-Ankabut ayat 63. Nah, Al-Ankabut itu surat nomor 29 kalau saya tidak salah ya. Nah, di situ kita lihat walain sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a fa ahyal ardu mim ba'di mautiha. Kata Jibril kepada Muhammad, tanyakan kepada mereka para ahli kitab, siapakah yang menurunkan air dari langit, menimpa bumi yang sudah mati, kemudian bumi itu hidup dan menumbuhkan. Tanyakan kepada mereka. Pasti nanti Muhammad mereka mengatakan Allah. Nah, itulah makna dari surat Al-Ankabut ayat 63 itu. Walain sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a fa ahyal ardu min ba'di mautiha, maka mereka pasti akan menjawab la yaqulunallah. Pasti mereka mengatakan Allah. Nah, pada ayat ini perlu dijelaskan Allah dan Rasul via Jibril tidak mau menerima informasi seperti itu. Harus jelas. Dalam hal ini Allah tidak terdengar lagi, tidak nyata lagi. Melainkan yang nyata adalah Qulil hamdulillahi. Katakan hai Muhammad, yang menjadikan langit, yang menurunkan air dari langit, menghidupkan bumi setelah matinya, bukan Allah, tetapi alhamdulillahi. Bal aksarhum la ya'qilun. Katakan hai Muhammad, yang menurunkan air dari langit menyentuh bumi, kemudian bumi yang mati menjadi hidup, itu bukan Allah, tetapi alhamdulillahi. Bal aksarahum la ya'qilun. Tapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akal yang untuk berpikir, belajar dan mendalami serta menyelami. Itu Jibril yang ngomong kepada Muhammad, saudaraku. Jadi kata Rob itu di dalamnya terdapat alhamdulillahi. Siapa alhamdu? Alhamdu itu terdiri dari dua kata. Yang satu al, itulah Allah.
Yang kedua hamdu. Jadi alhamdu lillahi, bagi Allah. Jadi alhamdu bagi Allah itu yang menjadikan langit dan bumi, yang menurunkan air dari langit, menjadikan bumi itu hidup setelah matinya. Itu alhamdulillahi. Nah, jadi tidak lagi Allah, sudah ada beserta Allah itu hamdu. Makanya alhamdu itu tadi ada dua kata. Alif lam itu Allah, hamdu itu adalah sifatnya Allah, bagian daripada Allah. Itulah Rabb. Itulah dia pencipta, pendidik, pelatih, pengajar, pengayom, dan pemaaf. Semua yang dia didik, dia ayam dan dia arahkan kepada kebaikan. Nah, itu kisah tentang bergesernya nama Allah. Bergesernya nama Allah kepada Rabb. Jadi, kalau di Rabb ini Allah tidak sendiri lagi, tapi sudah bersama sifatnya hamdu. Makanya bunyinya alhamdu. Lillahi, dia itu bagi Allah. Artinya tetap ada hubungan dengan Allah. Iyalah. Karena alif lam itu adalah Allah, hamdu itu adalah sifatnya beliau. Nah, pada surat Luqman ayat 25 ketemu lagi kalimat ini. Nah, bagaimana bunyinya? Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kemudian, hai Muhammad, kata Jibril, coba kau tanyakan kepada mereka ahli kitab itu, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. La yaqulunallah, pasti mereka mengatakan Allah. Kul, katakan hai Muhammad, bukan Allah. Qulil hamdulillahi bal aksarhum la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, yang berikan langit dan bumi itu adalah alhamdulillahi. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Termasuk kita, tidak tahu juga. Kalau tidak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ada jelas perubahan nama Allah menjadi Rabb itu ada sejarahnya. Tidak ujuk-ujuk. Nah gitu saudaraku. Oke, nah. Kemudian kita masuk kepada ayat berikutnya lagi, ayat 67. Apa bunyinya? Kul huwa naba'u azim. Katakanlah hai Muhammad, informasikan hai Muhammad bahwa cerita ini ada berita yang amat besar, yang sulit diterima oleh akal manusia biasa. Apalagi kalau mereka tidak mau belajar, sekedar ikut-ikutan dari buku ke buku, dari orang ke orang, dari guru ke guru. Tidak nyambung. Cerita apa itu Pak Abu? Ya cerita dari Allah menjadi Rabb. Nanti dia akan menjelma menjadi sosok sebagaimana dia bisa dilihat oleh malaikat, bisa dilihat oleh jin, dan bisa berdialog dengan malaikat dan jin saat itu. Ini sulit bisa diterima oleh akal secara umum. Karena kita belajar agama ya pas-pasan, sekedar perlu saja, tanpa mau mencari dan mendalami. Itu. Ini berita besar loh. Itu. Kemudian, antum anhu mu'ridun. Kamu semuanya akan berpaling kalau berita ini dibuka. Kalau berita ini diceritakan, kamu akan berpaling, akan menolak. Tidak masuk akal. Seakan-akan kita sudah banyak berpikir dan belajar, kita ngomong tidak masuk akal. Padahal kita belum berpikir, belum mempelajari, belum mendalami. Kita katakan tidak masuk akal. Bukan akal kita itu belum menerima, kita ini memang belum mengasahnya.
Kita belum membukanya untuk memahami peristiwa besar ini. Itu saudara. Ayat berikutnya, makana liya min ilmi bil mala'il a'la is yahtasimun. Ini masih Jibril nih ngajarin Muhammad ya. Nah, bahwa engkau hai Muhammad, kau nyatakan kepada kaum dan umat, katakan kepada mereka itu. Terutama mereka yang mengatakan bahwa dalam dadamu itu sudah ada 8.000 tahun sebelum Adam. Terutama kepada mereka, sampaikan. Apa itu? Nah, makana liya mina ilmi bil mala'il a'la is yaktasimun. Sampaikan Muhammad, aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat langit seketika mereka berbantah-bantahan, seketika mereka bertengkar. Nah, malaikat ini berbantah-bantahan, bertengkar dengan siapa? Ini dalam proses perjalanan Allah menjadi Rabb, perjalanan Rabb menjadi sesuatu yang nyata, yang bisa dilihat, didengar, dirasa, dan dipegang-pegang, dan dihadapi. Jadi Muhammad ini tidak tahu dia ini bahwa dahulu ada pertengkaran antara para malaikat dengan siapa. Ternyata malaikat itu bertengkar dengan Allah itu sendiri, saudaraku. Setelah dia menjelma menjadi Rabb, Allah ini ingin menyatakan dirinya, menunjukkan keberadaan sejatinya dalam bentuk zahir. Makanya Allah berkata, kuntu khanzan mukhfiya fa ahbabtu khalaqa khalqun bi tarafuni. Aku adalah bendara tersembunyi, aku ingin dikenal. Aku dari Allah menjadi Rabb. Dari Allah itu aku nyata pada sifatku, Rabb namanya, Alhamdulillah sebutannya, atau Ahmad. Nah, kini aku ingin nyata loh. Pada siapa? Ya pada ciptaanku. Biar kamu wahai jin, kamu wahai malaikat tidak hanya mendengar suaraku, tapi kamu bisa melihat wujudku pada ciptaanku. Nah, inilah pertengkaran yang terjadi antara malaikat dan Allah, Allah dan malaikat. Nah, ini Muhammad tidak tahu kisah ini. Nah, jika beliau memang lahir atau dijadikan 8.000 tahun sebelum Adam, tentu dia tahu. Ini dia tidak tahu, sedikit pun dia tidak tahu. Ternyata memang ada pertengkaran itu, saudaraku. Itu bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala, ingat hai Muhammad, seketika Tuhanmu berkata, inni ja'ala fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan di bumi itu khalifah, pengganti keberadaanku. Dijawab oleh para malaikat, dibantah oleh para malaikat, ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah engkau hendak menjadikan juga, wahai Allah, orang yang akan berbenci-bencian, iri dengki, hasut pinah, berantem, benda bertumpah darahan? Dijawab oleh Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Memang ada pertengkaran itu. Yaitu seketika Allah hendak menjadikan wujud sertanya dalam bentuk lembaga fisik yang dia jadikan siri melalui tangannya, melalui kuasanya tanpa campur tangan malaikat. Itu saudaraku. Kita lanjutkan ayat berikut. Ayat 70. In yuha ilayya ila anama ana
nazirum mubin. Tidaklah diwahyukan kepadaku kecuali aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata bagi kamu semuanya. Artinya berita ini adalah sebuah peringatan daripada Tuhan melalui Jibril kepadaku untuk kamu semuanya. Ini kisahnya loh. Serius ini. Bahwa Allah itu akan menjelma menjadi Rob akan menjelma menjadi fisik sebagaimana kita ketahui hari ini. Siapa fisik itu? Kita lihat nanti. Lanjut. Ayat 71 berbunyi begini. Iz qala rabbuka lil malaikat inni khaliqam basaro min tin. Nah, ini dia. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 30 ingin menjadikan khalifah. Sekarang dia menjelaskan bahwa ingatlah hai Muhammad, seketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat. Pak Abu, kenapa ada kalimat iz atau ingatlah? Nah, jadi Muhammad ini saudaraku adalah nabi penutup khataman nabiyyin. Nabi yang menyimpulkan semua kisah dari Adam sampai Isa. Dan dia tidak mungkin tahu itu kalau tidak diberitahu. Dia tahu awal, tahu akhir, dia tahu zahir, tahu batin. Kapan transfer ilmu ini, kapan pemindahan ilmu ini, kapan? Seketika Jibril merangkul dan memeluk beliau sampai 3 kali di dalam Gua Hira. Itulah momentum mentransfer pengetahuan awal dan akhir, zahir dan batin. Dan Muhammad melihatnya. Muhammad menyaksikannya. Muhammad ada dalam kisah dan sejarah itu. Makanya dia bisa menceritakan. Tapi masih acak susunannya. Makanya ada kalimat wa'iz dan ingatlah. Artinya sudah diingatkan, tapi lupa diingatkan lagi. Itu seketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Nah, inilah pertengkaran tadi. Bahwa aku, kata Allah, ingin menjadikan basyara. Nah, itu dia. Dia tidak berkata Adam, tidak berkata manusia, tapi basyara. Apa itu basyara? Basyara itu sesuatu yang dapat diamati, dilihat oleh mata kepala. Ini lembaga, saudaraku. Ini tubuh badan jasad. Ini adalah kisah Adam itu yang terbuat daripada tanah liat yang kering melalui tangan Tuhan sendiri tanpa campur tangan malaikat. Ini ceritanya itu. Jadi surat Shad ini, dia menceritakan dari ayat 65 tadi, dia menceritakan perjalanan Allah itu sehingga menjadi Rabb, sehingga menjadi nyata, sebagaimana basyara tadi, dapat dilihat, dapat diperhatikan, bahkan dapat dipegang-pegang, bahkan dapat dihadapi. Cerita ini aneh dan unik. Tidak bisa-bisa kita akan menolaknya. Kita akan mengatakan ini tidak ada cerita itu. Padahal kita belum mendalami, belum mempelajari dan belum menyelami. Itu. Nah, lanjut. Nah, di sini baru terbuka rahasia. Rahasia apa? Ketika lembaga terbuat dari tanah liat yang Allah bentuk dengan tangannya sendiri ini, tanpa campur tangan malaikat, sempurna. Maka Allah yang tadinya adalah Rabb, daripada Alhamdu atau Ahmad, pindah ke dalam lembaga. Inilah kisahnya itu. Apa ungkapan Allah sendiri? Nah, wa iza sawaituhu wa nafaktu fihi miruhi. Seketika sempurna lembaga ini, tubuh badan jasad ini yang bernama Adam ini, sempurna kejadiannya, maka aku tiupkan rohku ke dalamnya.
wa nafakhtu fihi mirruhi, itulah maksudnya. Aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Dalam bahasa lain, aku ada di dalamnya. Aku sertanya, aku bersamanya. Suaraku, kataku tidak nyata, maka nyata pada lembaga. Perbuatanku tidak nyata, maka nyata pada lembaga yang disebut dengan nama Adam. Itu saudaraku. Nah, jika ini sudah terjadi, wahai para malaikatku, sujudlah kamu kepadanya. Kepadanya siapa? Kepada Adam? Kepada tanah? Tidak mungkin. Salah Allah mengajarkan kalau begitu. Tapi sujudlah kepada Allah dan sifatnya, atau Alhamdu, atau Ahmad, yang dia sudah ada di dalam lembaga Adam. Tentu malaikat yang ahli, yang jenius, yang ikhlas, ya sami'na wa ta'na. Kami dengar, ya Allah, kami taati. Maka fasajjadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka pada waktu itu, setelah sempurna batang tubuh lembaga tadi, semua malaikat pun sujud kepada wujud serta Adam. Ingat, sujud kepada wujud serta Adam, artinya kepada Alhamdu atau Ahmad atau Allah yang ada dalam dada Adam. Ya tentu mau tak mau kan menghadap pada Adam, mendengar suara Adam, memperhatikan kata-kata Adam. Karena suara kata Adam adalah suara katanya Allah atau Alhamdu atau Ahmad yang kita ceritakan dari awal tadi. Di sini kita harus paham, saudara. Nah, kita lanjut lagi kepada ayat berikutnya. Illa iblis istakbaro wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan termasuk golongan orang yang mengingkari. Dia menyombongkan diri karena dia adalah orang besar, orang hebat. Di sorga itu dia orang besar, orang hebat. Bahkan para malaikat itu muridnya dia. Dia bergelar Al-Muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah. Dia sombong. Tadi dia mengiyakan. Tadi dia mengatakan siap, tahu-tahu tidak. Itu yang disebut dengan illa iblis istakbaro wa kana minal kafirin. Nah, mengingkari dia. Tadi iya, tapi sekarang tidak. Mengingkari dia. Ada sesuatu dalam benaknya itu menjadikan dia itu mengingkari. Jadi orang kafir itu, saudara, artinya adalah orang yang tahu tapi menidakkan. Ini susahnya ini. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, qala ya iblis ma mana'aka antasjadu lima khalaqtu biyadi. Wahai iblis, kata Allah, kata Rasul, kata Alhamdu, ya Adam. Artinya kan Adam yang ngomong itu. Adam mengatakan kata Allah, kata Rasul. Menyuarakan suara Allah, suara Rasul. Apa bunyinya? Hai iblis, apa maksudmu tidak mau sujud kepada dia, kepada lembaga ini yang aku jadikan dengan tanganku sendiri? Ini kalimatnya, saudara. Nah, qala, berkata Adam. Ingat, pada Adam ada Allah, ada Rasul, ada Alhamdu, ada Ahmad. Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menjadikan alasanmu
tidak bersujud kepada dia sudah kujadikan dengan tanganku. Biyadaya itu tanganku. Artinya tidak ada campuran tangan malaikat. Nah, dari situ. Dia langsung loh. Nah, jadi dari Allah dia menjelma menjadi Rabb. Dari Rabb dia ingin nyata adanya. Sebagaimana kita lihat dia bisa. Kita dengar dia bisa. Bahkan kita pegang-pegang dia bisa. Allah tuh pengen begitu. Kalau malaikat pahamnya cepat. Iblis pahamnya lebih cepat. Tapi dia mengingkari. Apa masalahnya? Apa alasannya? Nah, dijawab oleh iblis. Qala, berkata iblis, ana khairum minhu. Aku ini lebih baik daripada lembaga itu, ya Allah. Aku ini lebih baik daripada lembaga di mana engkau ada di situ. Ya, kalau memang engkau ingin berada pada suatu lembaga, kenapa tidak berada dalam diriku? Aku lebih baik daripada lembaga yang kau buat itu, dari tanah dia itu. Sedangkan aku dari api loh. Dia protes. Nah, inilah pertengkaran antara Allah dengan iblis, antara Allah dengan malaikat yang Muhammad tidak tahu. Yang kita katakan beliau itu dilahirkan 8.000 tahun sebelum Adam, ternyata dia tidak tahu. Apa artinya? Tentu kita akan mengerti dan paham sendiri apa maksudnya. Artinya Adam waktu itu belum diciptakan dan Muhammad ini juga tidak diciptakan. Makanya dia tidak tahu pertengkaran itu. Nah, inilah pertengkaran itu. Ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api. Dia engkau jadikan daripada tanah. Ya, kalau memang engkau ingin berada pada suatu lembaga, kenapa tidak berada dalamku? Aku sudah banyak pengalaman. Sudah terdahulu, malaikat pun adalah murid-muridku. Kok kepada lembaga yang baru? Ini pertengkarannya itu. Ada satu hal yang tidak kalian ketahui, kata Allah. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang tidak kalian ketahui? Pertama, aku ingin lembaga yang baru. Yang aku jadikan dengan tanganku sendiri. Tidak berbapak, tidak beribu. Tidak dimakan waktu, tidak dimakan ruang. Tidak bermasa dianya. Dia akan hidup abadi selama-lamanya. Ini yang kamu tidak tahu. Dia akan menuntun dan mendidik turunannya nanti. Khalifah-khalifah penerusnya. Mulai pada Nabi Idris sampai Nabi Muhammad. Waktu itu peranannya adalah Jibril. Jadi Allah ini punya program yang jauh dan panjang. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh iblis tadi. Nah, itu saudaraku. Kemudian mendengar alasan yang tidak masuk akal menurut Allah via Adam tadi. Setelah dijelaskan alasan kenapa Allah menjadikan lembaga Adam di tempat nyatanya ia pada alam semesta, tetap membangkang si iblis tadi, maka berkatalah Allah melalui Adam. Ingat, berkata Allah melalui Adam. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah dari sorga. Sesungguhnya kamu terkutuk, wahai iblis. Ini sudah Adam yang ngomong ini, saudaraku. Sudah Adam yang bersuara ini. Sudah Adam yang menunjuk-nunjuk itu. Nah, sampai ke sini kita belum nangkap. Saya katakan cerita ini tidak ada. Padahal di awal kisah tadi yang saya bacakan tadi, ini adalah peristiwa yang sangat besar. Bahwa kamu akan menolaknya. Kenapa? Karena kamu tidak mendalami. Tidak menyelami, tidak mencari paham dan maknanya. Makanya kamu akan menolak nanti.
Padahal di sini aku sudah ceritakan, kata Allah, bagaimana proses aku Allah menjelma menjadi Rabb. Benar, aku Rabb menjelma pada basyaro, sesuatu yang dapat kamu lihat. Itu ceritanya, saudaraku. Nah, kemudian disambung lagi. Adam menyuarakan suara Allah. Apa bunyinya? Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya laknatku, kata Adam, sampai hari baru bangkit. Laknatku. Ini yang marah ini sudah Adam loh. Yang bersuara ini sudah Adam. Tentu suara Allah dan Rasul yang Adam sampaikan kepada iblis. Harus kita paham itu, saudaraku. Nah, akhirnya ngeper. Kalau bahasa orang mukul itu ngeper, melempemlah si iblis tadi. Agak lembut suaranya. Apa katanya? Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Tuhanku, nah mulai dia ngaku, berilah aku uzur, waktu, tempo, sampai hari terjadinya berbangkit, di mana diri sejati itu dibangkitkan seketika akhir alam dunia ini diselesaikan, dikiamatkan. Di momen itu sampaikan ke situ masa hidupku. Apa tujuan iblis? Apakah dia berpikir dulu nanti dia akan sujud? Mari kita lihat pada ayat berikutnya. Qala wa innaka minal munzirin. Oke, kata Allah. Engkau ku beri tangguh. Aku beri tempo kehidupanmu sampai kepada waktu yang kamu kendaki. Waktu berbangkit. Oke, siap. Itu, saudaraku. Kemudian pada ayat berikutnya, qala wa bi izzatika la ukhwiyannahum ajma'in. Nah, mulai muncul apa yang iblis kehendaki untuk memperpanjang usianya itu. Apa itu? Dia berkata, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan semua keturunan Adam ini. Nah, berarti iblis ini tahu Allah nyata pada Adam. Nanti Adam ini akan dijadikan istrinya. Dari mereka berdua akan lahir keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Dia sudah dengar bocoran program ini, makanya dia ngomong kayak gitu. Nah, malaikat juga tahu. Sampai dia berkata, seketika ini ja'alu fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah. Malaikat juga tahu peristiwa bahwa Adam ini nanti punya istri dan punya keturunan. Terbukti di kalimatnya, at-taja'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima. Adakah engkau hendak menjadikan juga orang-orang, nah orang-orang itu yang akan saling benci membenci, iri mengiri, saling antam, saling bunuh, saling bertumpah darah. Ternyata program Adam akan punya istri, Adam dan istrinya akan melahirkan anak. Malaikat dan iblis ini sudah tahu. Nah, di mana keterangannya? Ada pada surah An-Nisa ayat 1. Baik, kita lihat. Ini ayatnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum mullazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Jelas. Surah An-Nisa surat nomor 4 ayat 1 mengatakan begitu. Wahai manusia semuanya, wahai anak keturunan Adam semuanya, bertakwalah kamu kepada Rabb atau kepada Alhamdu yang ia nyata di Adam, yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu. Itu Adam maksudnya, saudara. Dan menjadikan pasangannya dari Adam itu sendiri. Dan dari mereka berdua lahirlah laki-laki dan perempuan yang banyak. Itulah keturunan namanya. Yang mereka nanti akan diganggu oleh iblis, akan disesatkan oleh iblis sampai nanti Allah dan Rasul pia Adam tidak akan banyak bertemu dengan mereka. Mereka yang bersyukur tidak akan banyak, karena ditipu oleh iblis ini, saudara. Berarti jelaskan program ini. Lalu apa masalahnya kok Adam jadi bersalah seketika dia makan buah khuldi? Khuldi itu artinya kekal. Kalau bahasa orang BKKBN, melakukan regenerasi. Kalau bahasa kita orang umum, melakukan persetubuhan untuk melahirkan laki-laki dan perempuan yang banyak ini. Lalu di mana salahnya? Di mana kelirunya? Di mana sesatnya? Mengapa sampai terjadi kisah dia dianggap berdosa, diusir? Dari awal kita sudah bercerita bahwa Allah dan Rasul itu, Alhamdulillah atau Rabb tadi, sudah nyata pada Adam. Dari awal kita sudah cerita itu. Bagaimana mungkin Adam mengusir Adam karena program Adam? Bisa tidak kita menangkap kisah ini? Ini yang tidak tertangkap. Ini yang terlepas daripada pemahaman kita selama ini. Karena kita mengira tulisan pada kitab Quran itu semuanya lurus, tidak ada bengkoknya. Ternyata kitab Quran yang kita katakan kitab suci adalah lahan empuk bagi iblis untuk menyesatkan pemahaman anak-anak Adam. Sehingga seakan-akan Adam itu bersalah dengan cara memakan buah khuldi atau melakukan hubungan seks dengan Bunda Hawa. Mengatakan Adam itu bersalah melahirkan anak pinak yang banyak. Seakan-akan begitu. Padahal memang itu program. Memang begitu caranya. Tidak ada laki-laki dan perempuan itu punya anak tanpa berhubungan seks sebelumnya. Tapi mengapa ada ayat yang menceritakan bahwa Adam itu bersalah karena melakukan seksualitas, karena melaksanakan program? Inilah yang dimaksud oleh iblis. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sadar tidak kita itu? Sebagai akibat daripada kisah ini, didukung pula oleh hadis-hadis, cerita-cerita, narasi-narasi manusia yang banyak ini, hingga tenggelamlah Adam ini, tenggelamlah Hawa ini, hilanglah tokoh pertama dan utama ini dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa kita berasal dari diri yang satu, itu Adam. Baik jasmani rohani kita daripada beliau. Malaikat sujud kepada beliau. Kita tahu ada kisahnya, ada catatannya. Lalu kenapa tokoh ini hilang? Tokoh ini terbuang. Gue nggak tahu siapa yang lo maksud karena nggak ada nama atau konteksnya. Ikut-ikutan pula dia ngomong nih, HP ini. Kita pindahkan dulu nih. Hilang, saudaraku. Coba saudaraku renungkan kisah Nabi Adam. Kita katakan dia Nabi ya untuk sementara. Dengan Bunda Hawa, hilang. Yang kita tahu gara-gara dia kita jatuh ke dunia. Yang kita tahu dia makan buah khuldi, melakukan pelanggaran. Dia bersalah, dia diusir oleh Allah, oleh Tuhan.
tanpa kita ketahui Allah itu menyatakan dirinya menjadi Rabb. Rabb itu menyatakan dirinya jadi Adam, jadi Bashar yang bisa dilihat. Tanpa kita sadari, itu yang terjadi. Allah tidak nyata, Rasul tidak nyata, mereka nyata dia pada Adam. Suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, nyata di Adam. Adam itulah yang mengusir iblis. Keluar kamu. Keluar. Tahu-tahu Adam melaksanakan program dirinya. Daripada dirinya dijadikan pasangan hidupnya, istrinya. Kemudian mereka melakukan proyek itu. Melaksanakan program itu, tiba-tiba dia dikatakan bersalah. Terusir. Apa ndak lucu? Adam diusir oleh Adam dari rumah Adam karena melaksanakan program Adam. Apa ndak lucu itu, saudaraku? Ini yang saya maksud. Dan bukan hanya sebatas itu, fatalnya itu. Sampai-sampai kita lupa kiblat seketika kita berharap bertemu dengan Allah dan Rasul. Dia angkatlah tokoh bungsunya. Diangkatlah tokoh anak Adam yang paling bontot, Muhammad, sebagai tokoh utama. Muhammad bin Abdullah maksud saya. Dikatakan dalam dada Muhammad bin Abdullah itu ada Allah, ada Rasul, ada Alhamdu. Tidak ada kisah dalam Al-Quran menceritakan bahwa Allah itu menjelma menjadi Alhamdu atau Rob. Dia nyata pada Muhammad bin Abdullah. Tidak ada ceritanya itu. Tidak ada kisahnya. Yang ada itu pada tubuh, badan, jasad, pada lembaga yang bernama Adam. Tidak ada Muhammad di situ, saudaraku. Diberi pula Muhammad ini gelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah berselawat Allah. Ya, telah berhubungan Allah dengan Muhammad. Pada dalam sejarah kita perhatikan, Muhammad ini tidak pernah berhubungan dengan Allah. Muhammad hanya berhubungan dengan Jibril. Tidak pernah berhubungan dengan Allah, saudaraku. Hanya Jibril lah yang berhubung dengan Allah. Makanya suara Allah, suara Rasul yang nyata pada Jibril atau Adam, itu yang disampaikan kepada Muhammad. Kok dia yang bergerak Sallallahu Alaihi Wasallam? Sampai-sampai ada kalimat Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sudah berhubungan kepada dia yang di atas nabi, itu Rasul, itu Alhamdu, itu Ahmad, itu Rob. Di mana dada yang menampungnya? Dada Muhammad? Bukan. Dada Adam, saudaraku. Artinya Allah dan malaikat sudah berhubungan dengan dia di atas nabi, itu Rasul. Ada di mana? Dalam dada Adam. Ada faktanya, ada datanya, ada buktinya. Mana Allah berhubungan dengan Adam? Ya Allah sendiri yang mengatakan, jika aku sudah berada di dalamnya, aku sudah nyata di dalamnya, suaraku, kataku sudah dia katakan, maka wahai malaikatku, sujudlah kamu kepadanya. Itu buktinya bahwa Allah itu berhubungan dengan dia, Adam itu. Begitu juga malaikat menghambakan dirinya kepada Allah dan Rasul via Adam dengan cara bersujud. Ada ceritanya, ada kisahnya, ada datanya itu. Bahwa Allah dan malaikat berhubungan dengan dia. Dengan Muhammad, tidak ada. Justru yang berhubungan dengan Muhammad itu adalah Jibril. Tidak ada ke Allah, tidak. Lalu kenapa tokoh Muhammad ini ditonjolkan? Akhirnya ada saudara saya protes. Pak Abu, saya berat menerima informasi ini. Karena processing sholat standar. Saya lihat dalam sholat tidak ada kata Adam. Yang adalah Muhammad. Saya bilang, ya. Tapi ingat, seketika kita mengucapkan Allahu Akbar,
Allah yang kita sebut nyata dia pada akbar, itu sifat. Pernahkah kita berpikir Allah dan akbar ini di mana dia berada? Di mana dia bersemayam? Di mana dia nyata? Di dada Muhammad kah? Bukan, di dalam dada Adam, saudaraku. Tapi ada kalimat Pak Abu Fikri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Jadi kalimat ini memang ada. Aku bersaksi tidak ada zat, sifat, nama dan perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tapi ada kalimat utusan. Siapa utusan itu? Muhammad. Bahasa Arabnya Muhammad. Kalau bahasa kitanya orang yang membawa sifat. Nah, jadi orang yang membawa sifat ini banyak, saudaraku. Dari Adam sampai Muhammad itu semuanya adalah orang yang membawa sifat. Dalam bahasa Arab semuanya bernama Muhammad. Tapi dalam dada Adam itu isinya adalah Ahmad. Dalam dada beliau adalah Ahmad. Dalam dada Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Muhammad bin Abdullah itu dalam dadanya hanya Hamdu. Tidak ada alifnya, tidak ada alnya. Itu makanya Bapak Ruh itu, Ahmad itu, ada dalam dada Adam. Tidak ada dalam dada Idris sampai Muhammad Nabi. Tidak ada. Jadi kita jangan terkecoh oleh bahasa. Karena Muhammad itu sendiri artinya orang yang membawa sifat. Itu berlaku dari Adam sampai Muhammad sampai ke kita. Tetapi yang perlu kita ketahui, di dalam dada Adam itulah Alhamdu. Bapak semua hamdu. Bapak semua ruh. Dalam dada Idris sampai Muhammad sampai ke kita, isinya bukan Alhamdu, bukan Ahmad, tapi Hamdu. Dada Ahmad, Hamdu. Makanya seketika Isa berkata, sungguh akan datang setelahku seorang Rasul. Dia bernama dengan nama Ahmad. Ahmad yang Isa maksud ini adalah yang ada dada Adam. Dia akan membimbing Idris sampai Muhammad. Waktu itu dia bernama Jibril. Akan datang beliau ini. Membimbing siapa? Membimbing anak bungsunya. Orang Arab. Namanya Muhammad bin Abdullah. Sukunya Quraisy. Itu maksudnya. Tetapi orang Arab ini didustakan oleh kaum dan umat. Karena dia bukan keturunan Israel atau Yakub. Nah, inilah saudaraku, informasi kaji tentang Adam, Muhammad, serta Jibril dan kita. Jadi surat Shad yang saya bacakan tadi itu adalah cerita tentang proses Allah itu menjelma jadi Rob. Kapan Allah menjelma menjadi Rob? Seketika Allah sudah bersama dengan sifatnya, menyatakan dirinya pada sifatnya. Itu Rob. Jadi Allah tidak nyata, mereka nyata pada Alhamdu atau Rob. Kemudian Rob ini nyata pada fisik yang diciptakan sendiri, makanya Basaro namanya itu. Sesuatu yang dapat dilihat. Nama lembaganya adalah Adam yang terbuat dari tanah. Makanya para malaikat sujud kepadanya. Kalau iblis tadi mau tapi mengingkari dia. Akhirnya dia mencoba untuk menipu anak Adam dengan cara memutarbalikkan fakta yang ada pada kitab suci, yaitu kitab Quran. Oh, tidak bisa Pak Abu. Kitab Quran itu Allah yang menurunkan, Allah boleh menjaganya. Akhirnya kita bacakan ayat. Inna nahnu nazalna zikro wa inna lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Nah, ngotot pula kita. Ngotot. Tidak mungkin. Tidak ada tambahan, tidak ada kurangan. Pokoknya tidak ada cacatnya.
tanpa kita perhatikan lagi kalimat itu, saudaraku. Inna nahnu nazzalna zikro. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ingatan. Kami punya ingatan, kami turunkan kepada kamu. Makanya kamu bisa mengingat. Dengan ingatan kamu bisa bekerja. Kami jaga ingatanmu itu selama kamu ingat kepadaku, kata Allah. Maka fazkurni azkurkum. Kau ingat aku akan ingat kamu. Itu yang maksud dijaga itu. Bukan menjaga tulisan pada kitab itu, saudaraku. Bukan. Peluang-peluang kitab ini bisa diotak-atik itu banyak. Nabi Muhammad itu bersuara berkata tentang wahyu dari Allah dan Rasul via Jibril. Itu kan dicatat oleh sahabat di atas pelepah kurma. Batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit-kulit hewan. Semuanya dicatat di situ. Bayangkan Nabi Muhammad itu jadi nabi, diangkat jadi rasul, utusan Adam, utusan Jibril. Itu di usia 40 tahun, saudaraku. Wafat di usia 63 tahun. Berarti 23 tahun kan? Ditambah 1 tahun di masa jabatan Abu Bakar. Baru dikumpulkan semua catatan tadi. Dibuat juznya, nama suratnya, ayat-ayatnya. Pernahkah kita pikirkan bagaimanakah nasib tulisnya di atas benda-benda tadi? Apakah masih utuh? Ternyata kita ambil normalnya saja. Ada yang masih terang, ada yang sudah samar-samar, bahkan ada sudah terhapus. Bahkan ada yang hilang. Maka disinilah muncul cara-cara orang-orang tertentu untuk melengkapinya, menyempurnakannya, tetapi tidak sepi daripada keinginan untuk merubahnya. Sehingga rencana iblis tadi terlaksana. Termasuklah menceritakan Adam makan buah kuldi, Adam diusir, Adam dihinakan. Sampai Adam minta ampun. Sungguh tidak masuk akal, saudaraku. Apa ada ayatnya Pak Abu cerita tentang ini? Ya ada. Ada. Makanya pada surat Ali Imran ayat 81. Oke, saya bacakan ya. Nah, ini surah Ali Imran ayat 81. Ini menjelaskan tentang seketika Allah dan Rasul nyata pada Adam ngomong kepada semua nabi-nabi. Untuk apa? Untuk menolong nabi terakhir, karena nabi ini akan merangkum semua kegiatan mereka selama jadi nabi dan rasul di atas dunia ini. Oke, mari kita lihat. Wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmati summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansurunahu qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minal syahidin. Nah, apa terjemahnya Pak Abu? Mari kita lihat. Wa iz akhazallahu miskatun nabiyina, dan ingatlah seketika Allah mengambil sumpah semua nabi-nabi dari Nabi Idris sampai Nabi Isa. Nah, apa artinya? Lama ataitukum min kitabi wa hikmati. Seketika aku berikan kepada kamu ilmu tentang kitab dan hikmah. Summa ja'akum rasulu. Kemudian datang kepadamu seorang rasul. Ia adalah nabi, orang Arab, namanya nanti Muhammad bin Abdullah. Musaddiqul lima ma'akum. Dia akan membenarkan, dia akan memperbaiki. Membenarkan apa? Memperbaiki apa? Risalah kamu. Kitab Musa dipalsukan oleh kaumnya, diperbaiki oleh Daud. Kitab Daud juga begitu, kitab Isa juga begitu. Akhirnya Muhammad inilah yang merapikan kembali, membenarkan kembali semua informasi Allah Rasul melalui para nabi-nabi tadi. Itu yang disebut dengan musaddiqo lima ma'akum. Dia memperbaiki, dia menyempurnakan yang keliru-keliru yang ada pada kamu. Nah, la tu'minuna bihi,
Sungguh kamu akan percaya kepada dia? Walan surunahu, sungguh kamu akan menolong dia? Berkata lagi Allah, aakrartum, maka berikrarlah kamu, wa akhazatum ala zalikum, dan sambutlah ini. Qalu, maka berkata semua nabi-nabi tadi. Apa katanya? Akrorna, kami akan menerima, akan membenarkan, mengiyakan, dan siap beriman dan menolong dia. Artinya, kami setuju. Maka berkata Allah, fashhadu, saksikanlah, wa ana ma'akum, aku dan kamu, minas syahidin, adalah kelompok yang sudah menyaksikan informasi ini. Kata Allah dan Rasul yang kepada Adam. Itu Adam yang berbicara, saudaraku, kepada setiap nabi-nabi. Jadi setiap nabi yang kalau menjadi nabi akan dipanggil oleh Adam, akan diceritakan tentang ini. Ali Imran ayat 81 akan sampaikan itu. Semuanya oke, siap, setuju. Bahwa Muhammad nanti akan menyempurnakan, akan menjadi khataman nabiin atas semua perjuangan mereka. Nah, kemudian Pak Abu Fikri, ayatnya apa? Mana dia yang menceritakan bahwa kitab Quran ini akan diacak-acak, dibolak-balik oleh orang? Peluangnya itu ada. Mana dia ayatnya? Oke, kita lihat. Ini dia. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang menulis pada kitab itu dengan tangannya. Ingat, sumayakuluna haza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini adalah datang dari Allah. Celaka orang itu, karena dia sudah menjadi antek iblis. Semestinya yang sudah terhapus tadi ditata baik, benar, jujur, ikhlas. Kalau tidak ada lagi sambungannya, tidak jelas, tidak usah dimasukkan. Tapi tiba-tiba muncul. Yang aneh itu munculnya apa? Adam dimarah Adam. Adam diusir Adam. Adam dikutuk Adam karena melaksanakan program Adam. Itu yang terjadi. Sampai hari ini itu sangat mempengaruhi pemikiran umat, saudaraku. Gitu. Nah, ini ayatnya itu. Jadi, fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim sumayakuluna haza min indallahi. Celakalah mereka yang menulis pada kitab dengan tangannya sendiri, dia katakan ini dari Allah. Nah, ini jelas. Nah, ada lagi yang menunjang informasi ini. Baik, kita lihat. Nah, ini dia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna mina bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab. Apa artinya Pak Abu? Nah, ini dia. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itulah yang dilaknat Allah, dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Artinya ada petunjuk, keterangan yang datang daripada Allah melalui hati mereka, batin mereka. Kalau boleh tulisan kan sudah terhapus tuh, dia buang, dia singkirkan. Nah, kalau dia bisa menyingkirkan, berarti kan dia bisa memasukkan. Tentu sesuatu yang lain. Bahkan di zaman Nabi Muhammad sudah ada nabi palsu, saudaraku. Dia punya kitab, dia punya surat, dia punya ayat pula. Nah, di zaman Abu Bakar mereka muncul. Semua itu sahabat Nabi loh. Sama-sama berjuang bersama Nabi sewaktu Nabi masih hidup. Itu saja, saudaraku. Sekarang bahan renungan ya. Karena hari sudah mulai gelap, lampu pun belum dihidupkan, maka muka saya menjadi hitam. Jadi itulah kenapa kita kembali mengangkat
batang yang terendam, rahasia yang tersembunyi. Kita mengangkat kembali figur utama dan pertama, yaitu Adam, yang telah sujud kepadanya para malaikat dan alam semesta. Maka bersujudlah kepada beliau, saudaraku. Sebutlah Allahu Akbar yang nyata pada dia, maka dialah hadapan di dalam sholat kita. Itu artinya kita sudah ikut beliau dan sujud kepada beliau. Tapi kalau tidak begitu, saudaraku, apa bedanya kita dengan iblis? 3000 tahun beribadah sia-sia hanya karena tidak mau sujud kepada Adam. Kemana kita selama ini, saudaraku? Kepada Adamkah atau kepada siapa? Oke? Terima kasih. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.